Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama mengkaji hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil jatah warisan kita dari beliau, sebagaimana beliau bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara, dua warisan besar yang kalau kalian ini mengambil warisan dariku lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat sama sekali. Jadi insyaallah kalau kita ini ngambil jatah warisan dari Rasulullah tidak akan pernah tersesat. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Apa warisan Rasulullah? Kitabullah Al-Qur'an wa sunnatur rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ini termasuk orang-orang yang lurus, tidak tersesat jalan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, sudah sampai bab salat Jumat. Jadi yaumul Jum'ah itu Idul lil muslimin, idnya atau hari rayanya orang-orang yang beriman. Jadi setiap umat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap pekannya itu ada hari raya. Orang-orang Bani Israel itu dulu diberikan oleh Allah hari rayanya setiap pekannya itu hari Sabtu, atau dikenal dengan Yaumus Sabat. Hari Sabtu itu adalah hari rayanya kaum Bani Israel. Kita umat Islam diberikan Yaumul Jum'ah, hari kumpulnya kita, sebagai hari raya di setiap pekan. Makanya disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya hari-hari. Karena hari Jumat ini hari yang spesial sebagai Idul lil muslimin, idnya orang-orang yang beriman. Jadi ini hari raya setiap pekan sekali di hari Jumat. Kalau kaum Bani Israel itu diberikan oleh Allah setiap pekannya hari raya, yaitu hari Sabtu, itu diperintahkan oleh Allah khusus hari Sabtu. Pokoknya kalau sudah masuk hari Sabtu itu tidak boleh apa-apa kecuali ibadah kepada Allah. Tidak boleh mengkail, tidak boleh menjala. Jadi ini khusus untuk ibadah kepada Allah, satu hari full. Nah, karena satu hari full, kaum Bani Israel ini pintar. Karena nggak boleh kerja, nggak boleh jalan, nggak boleh mengail. Sebelum hari Sabtu mereka sudah menyiapkan perangkapnya. Jadi Sabtu nggak boleh kerja, tetapi
Mereka sudah menyiapkan jala-jala. Supaya apa? Supaya di hari Sabtu tetap ada ikan yang masuk kepada perangkapnya. Ternyata akal-akalannya mereka ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala gak suka. Gak suka karena apa? Sudah diperintahkan pokoknya Sabtu gak usah kerja. Sabtu khusus untuk ibadah. Mereka memang gak kerja, tapi hari sebelumnya sudah menyiapkan jalan. Jadi ya sama seperti orang kerja, tetap mendapatkan. Ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala murka, tidak suka. Maka kemudian disabdo dinas oleh Allah, kunu kirodatan khosi'in. Jadilah kalian semua ini kirodatan, kera-kera, khosi'in yang hina. Kenapa disifati oleh Allah kunu kirodatan khosi'in, jadilah kalian kera yang hina? Karena mereka diminta oleh Allah satu hari saja fokus untuk ibadah, tetapi masih ke dunia, masih mencari dunia. Jadi kayak orang serakah, dan memang serakah, makanya disifati sebagai kirodatan khosi'in. Jadi hewan yang serakah itu biasanya digambarkan seperti kera. Tangan satunya pegang pisang, satunya lagi masih kurang, pengennya pegang terus. Jadi pengennya apa yang ada di depannya itu diambil terus. Itu gambaran orang yang serakah. Sampai-sampai di hari Sabtu yang difokuskan untuk ibadah saja, mereka ngakali, tetap memasang jala, memasang pancing, harapannya Sabtu tidak bekerja tetapi tetap mendapatkan ikan. Ini Allah nggak suka. Nah, sama kisah ini sebetulnya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita di hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hari rayanya kita, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yang sebetulnya perintahnya Allah itu tidak full selama hari Jumat, tidak. Jadi kalau orang-orang Bani Israel full satu hari untuk ibadah. Kalau umat Islam itu ketika sudah dikumandangkan azan saja, disuruh untuk bergegas untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Quran di dalam surat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil Jum'ah, fas'au ila zikrillah. Kata Allah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Jadi perintahnya Allah itu ketika azan sudah dikumandangkan sampai dengan khotib selesai khutbah, selesai sholat, itu aja. Jadi kira-kira durasinya berapa menit? Paling Jumatan itu paling banter setengah jam. Itu aja masih banyak orang-orang yang datang sholat Jumat sudah mulai khotib di atas mimbar baru berjalan ke masjid. Bahkan mungkin sudah mau waktu qomat baru datang. Ini kalau model-model zaman kaum Bani Israel itu sudah disabdo oleh Allah, kunu kirodatan khosi'in, jadilah kera-kera yang hina. Ini untungnya umat Rasulullah tidak langsung dinas oleh Allah sebagaimana kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dulu begitu. Jadi yang tidak taat kepada Allah langsung mukanya berubah menjadi kera. Ini kalau model sekarang mungkin rupa-rupa kita sudah enggak rupa manusia. Karena apa? Jumatannya telat terus.
Padahal Allah sudah katakan idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au, bersegeralah. Nah, bersegera ini yang bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW kasih tuntunan. Barang siapa yang datang Jumatan fi sa'atil ula, di waktu kloter gelombang yang awal, itu diberikan hadiah oleh Allah, faka'annama, itu seperti orang yang menyembelih hewan unta. Jadi seperti berkurban unta. Ini kan motivasi iming-iming yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau Jumatan berangkatnya di waktu yang awal, itu seperti kita berkurban unta. Ustaz, waktu yang awal itu yang bagaimana? Apakah ketika masjid itu masih kosong kemudian kita hadir? Ini diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sa'atul ula atau kloter yang awal, gelombang awal itu yang dimaksud adalah ketika habis subuh kemudian langsung nunggu sholat Jumat. Jadi nggak kemana-mana, itu namanya sa'atul ula. Jadi kloter yang awal itu adalah ketika berangkat, ya seperti kita kalau di Makkah, kalau pas haji umrah itu kan sholat Jumatnya berangkat sejak subuh. Nah itu sa'atul ula. Nah, kalau kita ini bisa seperti itu di tanah air di Indonesia, itu luar biasa. Kira-kira enten betul? Wong itu kok. Belas betul itu. Jadi sa'atul ula ini lewat kalau di kita. Tapi ada sa'atul tsaniyah, ada saat yang kedua, paruh kedua, kloter yang kedua, di mana pokoknya kita datang sebelum khatib berada di atas mimbar. Nah, kita kebanyakan ini sa'atul tsaniyah, di waktu yang kedua. Ini waktunya panjang. Pokoknya ukurannya sebelum khatib naik ke atas mimbar kok kita sudah datang di masjid, berarti kita sudah mendapatkan sa'atul tsaniyah, waktu paruh yang kedua. Apa hadiahnya? Kata baginda Rasulullah, seperti kita berkurban dengan kurban sapi. Nah, lumayan. Jadi lumayan. Kalau orang datangnya pas khatib sudah mau naik ke atas mimbar, baru kemudian kita baru masuk masjid, itu seperti orang yang berkurban dengan kurban kambing. Nah, ini waktu-waktu, paruh-paruh waktu yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kita itu menjemput apa yang disampaikan oleh Allah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tegaskan lagi, wazarul bai', dan tinggalkan aktivitas dunia, aktivitas jual beli, aktivitas mengajar, aktivitas di pasar, apapun kita tinggalkan. Wazarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui. Nah, ini yang harus kita kemudian ada perbaikan terus-menerus. Jangan sampai kita berangkat sholat Jumat, khatib sudah berada di atas mimbar atau bahkan sudah hampir selesai khutbah. Karena ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya paling banter ya setengah jam, atau ya paling lama satu jam. Kita nunggu sampai selesainya sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat, itu silahkan kata Allah untuk mencari penghidupan kita. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Ketika telah diselesaikan, dilaksanakan sholat Jumat, fas'au,
ila fantashiru fil ard, maka bertebarlah di atas bumi. Kita boleh habis sholat selesai langsung kembali lagi ke warungnya, langsung kembali lagi ke tokonya cari uang, nggak apa-apa. Ini adalah syariat yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau habis sholat kemudian kita kembali lagi kerja, nggak apa-apa. Beda dengan kaum terdahulu, umat kaum Bani Israel full 1 hari difokuskan untuk ibadah. Ini saja yang hanya durasinya paling 1 jam. Kadang-kadang khotib sudah berada di atas mimbar, masih banyak yang baru datang. Sudah baru datang, kemudian khotibnya sudah khotbah, malah sholat sunnah dulu. Nah, ini yang kurang pas. Jadi kalau kita memang pas dilalah kok terlambat, khotib sudah berkhotbah, itu seyogianya langsung duduk saja mendengarkan khutbah Jumat. Karena apa? Khutbah Jumat itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Makanya kalau datangnya terlambat, langsung duduk mendengarkan khutbah. Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan, idza dakhala ahadukum fil masjid fala yajlis. Ketika kita masuk masjid maka jangan langsung duduk, tetapi sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini kalau tidak ada apa-apa, tidak ada khutbah, tidak ada majelis-majelis ilmu, tidak ada majelis-majelis zikir. Tapi kalau kita masuk masjid sudah ada khutbah atau di situ ada majelis ilmu, majelis zikir, seyogianya langsung duduk. Kemudian sholat sunnahnya tadi itu diganti dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sholat sunnah ada penggantinya, sementara mendengarkan khutbah tidak ada penggantinya. Makanya para ulama kemudian memberikan hukum, kalau kita masuk masjid dan di sana sudah ada khotib yang sedang berkhutbah, maka seyogianya kita langsung duduk mendengarkan khutbah, dan kita mengganti sholatnya dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini harusnya sering kita sosialisasikan terus, kita kasih ilmunya terus. Kadang-kadang tadi khotib sudah berkhutbah saja, baru kemudian pada datang, baru masuk sholat sunnah dulu. Ini mengganggu konsentrasi khotibnya, ya juga dia tidak mendapatkan fadilah wasiat-wasiat dari khotib. Ini makanya kita harus terus menerus untuk mensosialisasikan ilmunya sholat Jumat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab sholat Jumat, an Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Abi Hurairah bahwasanya beliau berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda bahwa ala a'wadi mimbari layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan sholat Jum'ah. Jadi betul-betul diperhatikan sholat Jum'ahnya, atau Allah akan menutupi hati mereka.
Jadi ini pilihan di dalam menjaga sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, hendaknya benar-benar suatu kaum itu dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya harus betul-betul diperhatikan. Jangan pernah meninggalkan satu Jumat pun yang tanpa ada uzur syar'i, yang tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syariat. Atau pilihannya akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar-benar dia jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini kalau kita sudah tidak memperhatikan Jumat, itu sudah dikategorikan, dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa layakununna minal ghafilin. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang abai terhadap sholat Jumat, itu sudah dicap sebagai orang-orang yang lalai. Yang disampaikan di dalam Al-Quran, Al-Quran mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau orang ini sudah abai terhadap sholat Jumat, termasuk abai tadi, meninggalkan sholat Jumat, atau sholat Jumatnya banyak meninggalkan rukun-rukunnya. Termasuk rukunnya sholat Jumat itu kan ada khutbah Jumat dan juga mendengarkan khutbah Jumat. Ketika tidak mendapatkan khutbah Jumat, tidak mendengarkan khutbah Jumat, maka ada rukun yang ketinggalan. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Jadi betul-betul perhatikan, wong durasinya juga tidak lama, paling 1 jam atau setengah jam itu sudah bagus sekali. Maka kita tahan betul, tahan untuk senantiasa istiqomah datang sebelum khatib berada di mimbar. Kemudian menjaga dari perkara-perkara yang menjadikan kita tidak mendengarkan khutbah. Misalnya apa? Ngantuk. Nah, ini penyakitnya orang mendengarkan khutbah itu biasanya ngantuk. Jadi biasanya melek, tapi kalau sudah mendengar salamnya khatib langsung dilala kok ngantuk. Nah, ini harus dijaga betul. Kita berjuang jangan sampai kemudian belas tidak mendengarkan khatib sama sekali, tidak mendengarkan nasihat dan wasiatnya khatib. Makanya dijaga betul. Syukur-syukur sebelum berangkat ini sudah ngopi dulu, biar khutbahnya dapat, biar pas kita ini sholat Jumat tidak ngantuk. Maka bagaimana caranya? Jadi supaya tidak ghafil di dalam mendengarkan khutbah. Makanya di dalam hadis, mungkin nanti ada hadis bahwasanya termasuk melupakan daripada mendengarkan khutbah Jumat itu bermain kerikil, bermain batu. Jadi dulu para sahabat kalau sholat itu kan belum ada karpet, belum ada keramik. Jadi sholatnya ya di pasir aja, di tanah. Itu ketika khutbah sudah mulai, ada sahabat yang sambil main-mainan batu. Nah, ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mainan batu yang menyebabkan kemudian tidak fokus mendengarkan khutbah Jumat. Ini bisa dikatakan sebagai min jumlatil ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Hanya betul-betul harus diperhatikan. Karena apa? Khutbah Jumat itu bukan pengajian. Kalau pengajian sambil ngantuk-ngantuk nggak masalah. Pengajian sambil ngantuk-ngantuk tidak masalah. Tapi kalau khutbah Jumat kok ditinggal ngantuk apalagi tidur, nah ini jadi masalah.
masalah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rukunnya sholat Jumat. Makanya ibu-ibu kalau bapak mau Jumatan bikinin kopi dulu biar gak ngantuk. Insya Allah kalau sebelum berangkat sudah ngopi, setengah jam masih kuat, nggak ngantuk. Jadi menjaga agar kita tidak termasuk orang-orang yang kopi. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya terhadap sholat Jumat tadi. Kalau kita ini menjadi orang yang menjaga sholat Jumat, itu berarti termasuk orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau kemudian kita abai terhadap sholat Jumat, maka Allah akan menutupi hati mereka, bahkan kemudian distempel bahwasanya dia termasuk orang-orang yang ghafil, lalai. Dan kalau sudah lalai berarti dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai terhadap sholat. Yang lalai yang bagaimana? Yang tadi tidak memperhatikan waktu-waktunya sholat. Sudah dipanggil hayya 'alas sholat, masih di rumah. Khotib sudah naik di mimbar, baru berangkat. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Andai kata ini kemudian disamakan seperti kaum terdahulu, maka nasnya sama. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Untungnya umatnya Rasulullah SAW tidak dinas gitu. Andai kata dinas gitu mungkin sudah wajah-wajah kita nggak rupa manusia lagi, sudah rupanya adalah kera. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Salamah ibni al-Aqwa radhiyallahu an qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata, sholat Jumat. Summa nansarifu wa laysa lil khitan zillu yastazillu bi, muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari wa fil lafdhi lil Muslim kunna najma'u ma'hu idza zalati syamsu summa narji'u natattaba'ul fai'a. Ini diriwayatkan bahwasanya kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami pergi dan tidak ada bagi tembok bayangan yang bisa berteduh di bawahnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu sholat Jumat, itu khutbahnya ketika belum ada bayang-bayangnya. Jadi ada tembok, yang tembok itu kemudian kalau ada sorot sinar matahari yang sudah bergeser ke arah barat itu kan pasti menyisakan bayang-bayang. Yang bayang-bayang itu para sahabat biasanya kalau sholat Jumat delik di situ, di bayang-bayangnya tembok. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat Jumat dan berkhutbah, khutbah untuk sholat Jumat, belum ada bayang-bayang. Nah, ini hadis ini kemudian menjadi dalil bahwasanya boleh sholat Jumat
itu khutbahnya dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi Jumatan, kalau sholat Jumatnya ini setelah masuk waktu zuhur, tapi khutbah Jumatnya itu boleh sebelum masuknya waktu zuhur. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i hadis ini tidak menjadi rujukan hukum karena ini ikhtilaf para ulama. Tapi disebutkan di sini memang diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa bahwasanya kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata tsumma nansarifu wa laysa lil khitan zilla yastazillu bi. Jadi pernah sahabat Jumatan bersama Rasulullah khutbah itu belum ada bayang-bayang. Artinya belum masuk waktu zuhur. Ini hadis yang menjelaskan tadi kebolehannya khutbah Jumat sebelum masuknya waktu zuhur. Wa an Sahlin ibni Sa'id radhiyallahu anhu ma qala ma kunna naqilu wala nata'adz wala nataghadda illa ba'da Jum'ah. Diriwayatkan dari Sahal radhiyallahu an, ia berkata, ma kunna naqil, kami tidak pernah tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah sholat Jum'ah. Nah, jadi sebelum sholat Jum'ah tidak pernah tidur siang, tidak pernah makan siang kecuali sholat Jum'at terlebih dahulu. Kalau dalam hadis yang lain ada keterangan kesunahan untuk tidur qailulah dulu, tidur sebentar sebelum berangkat ke masjid. Kenapa? Di antara fungsinya, kalau hadis yang membolehkan bahkan memerintahkan untuk tidur dulu, ya tadi fungsinya supaya pas Jumatan tidak ngantuk. Jadi malah kebablasan. Jadi tidurnya itu berseri. Tidur di rumah sudah, nanti seri kedua di masjid. Makanya kalau dalam hadis ini beliau mengatakan bahwasanya tidak pernah tidur siang dan tidak pula makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Wala nataghadda illa ba'dal Jum'ah. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman faja'at 'airun minasyam fangfatalan nas ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Rawahu Muslim. An Jabir, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman, adalah Rasulullah itu selalu berdiri ketika khutbah. Kemudian datanglah sekelompok gerombolan onta membawa barang dagangan. Jadi faja'at airun minasyam, ada kafilah dagang itu datang dari Syam. Fatalan nas ilaiha. Kemudian jamaah yang tadi mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bubar, ngerumuni orang-orang yang datang berdagang tadi. Ini ternyata bukan hanya zaman sekarang, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau lagi khutbah Jumat, ditinggal pergi, mereka mendatangi kelompok orang-orang yang baru datang. Jadi ada pedagang datang, biasa pedagang kalau baru datang kan barangnya baru. Jadi orang-orang kemudian langsung mengerumuni pedagang. Rasulullah ditinggal padahal beliau sedang khutbah. Fangfatalan nas ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Ini disebutkan bahwasanya
Sehingga orang-orang kemudian bubar meninggalkan Rasulullah menuju kepada para pedagang yang baru datang tadi. Lam yakko tidaklah tersisa illasna asyar, kecuali hanya 12 orang laki-laki saja. Jadi semuanya bubar, tinggal berapa? Tinggal 12. Nah, makanya di antara ada pendapat yang mengatakan bahwa minimalnya orang Jumat itu ya 12 itu. Karena apa? Zaman Rasulullah SAW pernah sholat Jumat gara-gara ada orang dagang dari Syam yang datang, kemudian bubar, tinggal berapa? 12 orang. Nah, ini yang kemudian menjadi hukum bahwasanya minimal itu 12 orang. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i minimalnya berapa? 40 orang. Karena apa? Dalam beberapa keterangan hadis bahwa mengatakan kalau 40 orang itu dimungkinkan ada satu walinya Allah yang ikut. Sehingga apa? Jamaah yang mungkin akan tertolak sholatnya gara-gara ada orang yang ikhlas, orang yang khusyuk, itu kemudian ikut terangkat sholat Jumat. Tapi kalau melihat dari hadis ini, itu kemudian ada ulama yang mengatakan minimal sholat Jumat. Karena minimal sholat Jumat adalah 12 orang. Karena apa? Zaman Rasulullah SAW saja, ketika sahabat itu bubar tinggal 12 orang, Nabi tetap melanjutkan sholat Jumat. Artinya apa? Bahwa sholat Jumat itu meskipun hanya 12 orang yang tersisa, itu Jumatannya tidak menjadi batal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau